Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah, alhamdulillah, dengan izin Allah kita dipertemukan. Mudah-mudahan Allah anugerahkan barakah dan rahmat bagi kita semua. Salawat dan salam semoga dilimpah curahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat dan segenap umat yang senantiasa itba' kepadanya ila akhiril hayat nanti, mudah-mudahan termasuk kita di dalamnya. Hadirin ikhwatiman rahimakumullah, safar itu akhirnya jadi keniscayaan bagi mereka yang memang hidup dalam sekian aktivitas ya. Kalau berkaca ke Nabi, Nabi itu punya pola safar cuman di 3 keadaan. Yang pertama hijrah, yang kedua haji dari Madinah ke Mekah, dan yang ketiga jihad. Itu safarnya Nabi. Jadi kita tidak akan dapatkan riwayat Nabi melancong. Nabi jalan-jalan. Jadi kalau konteks safarnya Nabi ada 3 keadaan tadi. Hijrah, haji, dan jihad. Itu safar Nabi. Tapi kemudian para ulama membuat perluasan makna. Karena kalau dibatasi safar hanya di 3 keadaan tadi ya, orang akan bisa disebut safar kalau kemudian dia jihad dan haji. Karena kalau hijrah kan sudahlah hijrata ba'dal fathi gitu. Sudah tidak ada hijrah setelah futuh Mekah. Jadi ya haji dan jihad yang paling mungkin untuk disebut sebagai safar. Nah kalau dibatasi 3 keadaan ini, kayaknya kita nggak pernah safaran ya. Karena jihad tidak gitu. Ya paling haji atau umroh lah baru kemudian kita disebut dengan safar. Maka oleh para ulama dibikin luas makna safar. Safar secara definisi artinya melakukan perjalanan di luar atau keluar di tempat mukimnya. Kalau orang sudah keluar dari tempat mukimnya, maka dia dihukumi safar. Nanti muncul pengembangannya lagi. Berapa lama orang itu akan disebut dengan istilah mukim? Berapa lama dia disebut mukim? Apakah sehari saja dia disebut mukim? Atau harus minimal 2 hari, minimal 4 hari? Atau harus menetap di situ seumur hidup baru disebut mukim? Bagaimana kalau dia punya 2 rumah? Misalkan Jakarta 1, Jogja 1. Di Jakarta mukim, di Jogja mukim. Maka nanti para ulama menjelaskan definisi mukim itu apa. Sehingga kita tahu safar itu juga apa. Dalam mazhab Syafi'i, mukim itu intinya kalau sudah 4 hari tinggal di sebuah daerah, 4 hari tanpa keluar di daerah tersebut, ya, di 4 hari itu, maka setelah 4 hari dia dihukumi mukim. Setelah 4 hari dia dihukumi mukim. Nanti ini hubungannya dengan umroh. Kenapa orang Indonesia dalam mazhab Syafi'iyah itu diizinkan ke Madinah dulu, nggak langsung ke Mekah. Dan rata-rata di Madinahnya 4 hari. Di Mekahnya 3 hari. Rata-rata program umrohnya begitu. Karena itu menyesuaikan fikih. 4 hari tinggal di Madinah, berarti dia jadi mukim Madinah. Sehingga mikotnya di Bir Ali. Karena kalau dia masih orang Indonesia, kan mikotnya bukan di Bir Ali. Mikot orang Indonesia itu ya dekat dengan Jeddah, Pak. Itu di Yalamlam. Jadi nggak ada minimal 4 hari itu dalam mazhab Syafi'i. Jadi mukim itu disebutkanlah oleh dalam mazhab Syafi'iyah, kalau orang sudah standby di sebuah tempat dan durasinya di atas 4 hari, maka itu masuk kategori mukim. Walaupun dia cuma berkunjung di sana. Walaupun dia nggak punya rumah di sana.
Walaupun dia cuma ketemu saudara di sana, dihukumi mukim. Kenapa? Lewat 4 hari. Apalagi yang punya 2 rumah, ya clear itu Mas, punya 2 rumah dan tinggal di sana seminggu, tinggal di sini seminggu, ya selesai, dia sudah masuk kategori mukim di 2 tempat. Nah, hadirin ikhwatin rahimakumullah, kembali ke definisi safar. Safar yang keluar dari tempat mukimnya dengan durasi tadi di atas 4 hari dia disebut mukim, kurang dari 4 hari masih kategorinya safar. Hadirin ikhwatin rahimakumullah, kemudian para ulama menghadirkan beberapa literatur, beberapa nas yang berkaitan dengan, kalau tadi ulama yang menyebutkan maksimal 4 hari baru kemudian disebut safar, di atas itu disebut mukim, maka bagaimana dengan literatur yang ada? Itu kan produk ulama yang saya dahulukan. Dalam penjelasan hadis, hadirin ikhwati rahimakumullah, ada beberapa hadis, cuman memang beberapanya hadisnya dhaif. Tapi saya perlu disclaimer dulu bahwa hadis dhaif bukan berarti harus ditolak, Pak ya. Kesimpulan hadis dhaif sama dengan ditolak itu kurang tepat. Jadi hadis dhaif beda dengan hadis maudhu. Kalau maudhu ya tolak karena dia palsu. Kalau dhaif itu ibarat hadis, ibarat uang tapi cacat gitu. Tapi dia uang asli, cuman agak cacat gitu. Ya ada burak-burak gitu. Sobek, bisa dipakai isolasi gitu, Pak. Kalau masih laku gitu. Kalau maudhu itu uang palsu. Bapak mau kayak gimana juga bagusnya itu uang palsu, tetap nggak bisa dipakai buat belanja gitu. Bahkan nanti masuk pasal penipuan. Jadi tolong bedakan hadis dhaif dengan hadis maudhu. Nih kadang-kadang dhaif dianggapnya kayak maudhu sehingga alergi dengan hadis dhaif. Ya repot, Pak. Karena di beberapa kajian fikih tidak lepas daripada hadis-hadis dhaif, nggak bisa lepas. Termasuk dalam konteks safar. Contoh, hadis ini dhaif menurut sebagian para ulama ketika berbicara tentang berapa jarak yang disebut safar oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadisnya itu disebutkan kalimatnya barid. Nabi itu kalau sudah safar dengan jarak 4 barid atau burud, maka dia baru dihukumi safar. Kalau jarak safarnya 4 barid. Ini kan penggunaan istilah Arab. Barid itu kan tidak populer di Indonesia. Di Indonesia adanya kilometer, milimeter, meter, kilometer gitu. Itu baru populer di kita. Tapi kalau barid apa? Bagaimana konversinya gitu? Dalam penjelasan para ulama nanti kemudian, 4 barid itu, 1 baridnya adalah 16 farsah. 1 barid itu 16 farsah. Muncul lagi istilah farsah, kan aneh juga, Pak. Nggak biasa kita bilang farsah. 1 farsahnya itu adalah 5,5 km. 1 farsah. Mau dihitung nih, Pak? Boleh dihitung ya? Berapa, Pak? Kita pakai farsah dulu. 1 farsah itu 5,5 km. Berarti kalau 16 farsah berapa? 16 kali 5,5. 88 km. Angka 88 km ini, jadi ya saya ulang, angka maaf, 1 barid itu 4 km, 4 farsah. 1 barid 4 farsah. Jadi kalau 4 barid 16 farsah gitu. 16 farsah dikali 5,5 km. Itu 88 km. Totalnya itu 88 km. Sehingga diambillah oleh mazhab Syafi'i ini sebagai pijakan. Orang akan disebut safar jika dia telah melewati jarak di atas 80 km. Jadi pasal. Kalau kurang dari 80, walaupun macet sampai berjam-jam, tetap dihukuminya belum safar. Masih mukim. Karena belum melewati jarak di 80 km ke atas. Satu itu. Itu diambil oleh Syafi'iyah. Yang kedua, Nabi SAW ketika mau haji, Pak ya, mau haji,
itu beliau dari Madinah ke Bir Ali. Nabi mau haji ke Mekah, tapi kan mikotnya di Bir Ali. Ketika Nabi ke Bir Ali, itu sudah sholatnya qasar. Padahal Nabi belum sampai ke Mekahnya, baru nyampe Bir Alinya. Di Bir Ali sudah qasar. Nanti kalau kita niat safar, di mana kita kemudian boleh qasar? Nanti ada tambahan dari Imam Syafi'i itu begitu. Jadi ini sebetulnya bukan jarak ini yang dihitung, jarak ke Mekahnya yang dihitung gitu. Cuman ketika Nabi sudah niatin ke Mekah, maka beliau sudah mulai qasar sejak di Bir Ali gitu. Tapi tetap jaraknya yang dihitung adalah dari Madinah ke Mekah. Tapi ada ulama yang menyebutkan jarak dari Masjid Nabawi ke Bir Ali itu yang dihitung. Sehingga tidak akan nyampe di 80 km. Kalau Bapak cek jarak dari Masjid Nabawi, rumah Nabi, sampai ke Bir Ali itu sekitar 11 sampai 12 km. Kalau Imam Syafi'i tetap hitungnya ke Mekah, cuman boleh mulai qasar di Bir Ali. Kalau sebagian ulama, justru disitulah batas minimum safar. yakni sekitar 12 km. Ini kalau 12 km itu Mumtaz kemana nih? Ke Jakarta Selatan. Ke sana. Berarti harus boleh diizinkan qasar kalau 12 km menggunakan pendapat dari Nabawi ke Bir Ali. Itu satu, ini dua, Pak. Yang ketiga, ini dua nih hadisnya dhaif. Ada perdebatan lah di kalangan para ulama terkait dua hadis tadi. Hadis yang ketiga, ini sebetulnya sahih. Sebetulnya, karena riwayat Imam Muslim. Cuman rawinya ini ragu-ragu. Kata si rawinya, Nabi itu akan disebut safar kalau sudah safarnya 3 farsah. Kalau tadi kan 16, Pak. Ini 3 farsah. Berarti 5,5 kali 3. 16,5. Lebih gede sih dari Ali. Atau kata rawinya nih, antara 3 farsah atau 3 mil. Kalau 3 mil berarti berapa kilo? 1 mil berapa kilo, Pak? 1 mil berapa kilo, Pak? Hah? 1,6. Ya. Kelas 1,6 lah. 1,6 kali 3 4,8. Jadi opsinya 2, Pak. Kalau pakai hadis Muslim nih. 16,5 km dengan hitungan 3 farsah atau 4,8 km, 5 kilo lah. Kalau pakai hitungan 3 mil. Jadi sebetulnya mana nih 3 farsah 3 mil gitu, Pak. Jadi bingung kan? Karena 2 riwayat. Tapi dalam satu hadis. Sehingga betul periwayatannya Imam Muslim sahih ini secara sanad, tapi ada kebingungan di situ. Mau pakai yang mana? Yang 3 farsahnya atau 3 milnya? Kalau 3 mil, Pak, 5 kilo Pak sudah safar itu. 5 kilo dari sini kemana nih? Pak mau kemana? Safar. Kosor balik lagi, Pak. Cuman pengen kosor banget. 5 kilo sih. Aduh. Berarti sudah berapa nih, Pak? 3 ya, 3 hadis, tapi 4 pendapat atau 4 kesimpulan. Yang kelima nih terakhir, Pak. Nanti Bapak bisa buka kitab Subulus Salam namanya. Subulus Salam ini syarah Bulughul Maram yang ditulis oleh Imam As-Sun'ani. Yang menarik nih, Pak, di situ ada pendapat Abu Daud Ad-Dhahiri. Abu Daud Ad-Dhahiri itu seorang rawi atau seorang ulama yang dia kalau berpendapat harus ada teksnya. Kalau nggak ada teks, dia tolak semua. Kalau redaksinya umum, ya umum saja. Dia kembali ke bacaan Quran. Di Quran itu ada kalimat tentang safar. Di surat An-Nisa ayat 101. Idza darabtum fil ardi falaisa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Kalau kalian sedang safar, tidak ada dosa, tidak ada kesalahan bagi kalian kalau kalian mengqasar salat. Ayat ini tidak punya batasan minimum atau maksimum safarnya berapa meter. Kalimat Qur'annya nggak ada.
Kalimatnya cuma idza darabtum, jika kalian pergi, jika kalian safar, kalian boleh qasar. Nggak ada batasan berapa kilo, nggak ada. Hadis-hadis yang menjelaskan batasan-batasan safar semuanya dihukumi dhaif oleh beliau. Sehingga hadis tidak dipakai, Quran dipahami secara umum. Karena dipahami umum, hadirin ikhwati rahimakumullah, maka menurut Abu Dawud Ad-Dhahiri, kata beliau dalam Subulus Salam, akan disebut safar kalau atap rumahnya sudah tidak kelihatan. Oh, ini makin dekat nih, Mbak. Selama atap rumahnya tidak kelihatan, dia sudah dihukumi safar. Cuma rumah zaman dulu kan flat rata sama. Bapak main ke Baduy, ngeceknya di Baduy. Kalau atap rumah kita di Baduy sudah nggak kelihatan, nah itu safar tuh. Kalau rumahnya kan tinggi dan pendek, tinggi pendek beda-beda, jadi nggak fair ya, nggak apple. Kan di beberapa rumah adat kan sama tuh. Ya kayak gitu, Pak. Kalau atap rumah kita sudah nggak kelihatan, ini kealangin apa gitu, wah ini udah safar nih. Kira-kira berapa kilo? Tapi ini pendapat minoritas. Para ulama nih, Pak, terutama dalam konteks yang jarak ini, lebih cenderung kepada Imam Syafi'i. Kenapa? Kalau pakai Imam Syafi'i lebih nyaman aja. Karena kalau pakai di bawah 80 km kayak tasahul gitu, kayak gampangin. Seolah-olah kayak wah, udah 12 kilo nih, safar. Udah 12 kilo nih, safar. Atau 16 kilo nih, safar. Kosor. Nah, takut ada roman-roman gampangin begitu, maka ahsan pilih yang lebih ketat daripada yang lainnya, yakni pendapat Imam Syafi'i. Kan dalam konteks fikih gitu Pak, para ulama itu. Kalau digampangin nih, hukumnya, nanti jadi kemana-mana nih prakteknya. Nah, supaya nggak kemana-mana, supaya nggak jadi alasan gampangin, ambil yang berat gitu. Antisipasi supaya umat tidak gampangin. Kalau 80 kilo juga nggak terlalu berat-berat amat lah. Gitu. Satu, ini pendapat yang menekankan safar itu bicaranya jarak. Fokus pada safar adalah jarak. Dari mulai 80 ke atas sampai atap rumah nggak kelihatan. Pilihannya, Pak. Kita simpan satu, Pak. Ada ulama yang lain yang memahami safar itu bukan bicara jarak, Pak. Safar itu akan disebut safar jika dia mengandung masyaqqah. Standarnya bukan jarak, tapi masyaqqah. Beban, capek, melelahkan. Jadi safar di zaman dulu, Pak, itu melahirkan capek, lelah, bikin orang berantakan. Saya kasih pembanding dulu, Pak, kasih pembanding. Di hadis Arba'in, hadis nomor 2, itu ada riwayat seseorang datang nyamperin Nabi, nyamperin para sahabat yang sedang duduk-duduk nongkrong. Orang ini datang tiba-tiba duduk di depan Nabi, lutut ketemu lutut. Yang menarik, Pak, komentar rawinya. Ketika orang itu sudah datang duduk di depan Nabi, kata rawinya, aku tidak melihat atau kami tidak melihat bekas-bekas safar pada orang itu. Jadi rambut klimis, pakaian rapi, duduk wangi depan Nabi, nggak ada kelihatan bekas safarnya. Ini logikanya, Pak. Kalau tidak ada bekas safar dan rambutnya rapi, klimis, bajunya rapi, segala macam, berarti kalau safar biasanya berantakan. Karena panas kepanasan, hujan kehujanan. Jangan bayangin dulu safarnya pakai pesawat terbang. Kalau nggak jalan kaki, naik keledai atau naik onta, ya panas kepanasan, ya hujan kehujanan. Sehingga berantakan tuh Pak kalau orang safar. Karena nggak ada alat pelindungnya. Misalkan jalan nih, sekarang nih bulan Agustus, itu kan musim panas Pak. Anginnya angin panas gitu. Pakai penutup penutup muka dari sorbannya, baju pasti bakal kusut, bakal penuh tanah, penuh debu. Itu orang safar. Rambut berantakan karena gak sempat mandi, malu nih perjalanan. Itu safar zaman dulu. Sehingga kata Imam Malik, safar itu bukan bicara jarak, safar itu bicara beban, masyaqqah.
Dan zaman dulu, kalau orang sudah safar, pasti ada beban Pak di dalamnya. Nggak mungkin nggak ada beban. Kalau konteks safar sekarang, Pak, sekarang kita ke mana? Medan naik pesawat. Berantakan nggak Pak nyampe Medan? Ini agak nggak apa sih. Malah nyaman. Tiba-tiba bangun nyampe ini. Jadi ini pendapat Imam Malik lebih menekankan pada masyaqqah. Yang ketiga, Pak, fokus bukan pada masyaqqah, fokus bukan pada jarak, tapi pada durasi. 80 km yang ditempuh oleh orang, itu dihitung durasi. Itu durasinya di atas 3 hari. Sehingga kalau orang melakukan perjalanan di atas 3 hari, itu pasti 80 kiloan itu dia capeknya itu. Tapi bayanginnya bukan pakai motor, Pak, jalan kaki atau naik kendaraan, katakanlah onta, itu ya di kisaran 3 hari baru nyampe 80 kilo gitu, Pak. Sehingga fokusnya bukan di 80 kilonya dong, tapi di durasinya. Nah, itu pendapat ulama tuh. Ada yang bicara jarak, bicara beban, sampai bicara durasi. Itu ngomongin safar itu. Bapak mau pakai yang mana nih? Yang jarak mau yang mana? Nah, kenapa yang dua ini tidak kemudian populer, Pak, yang masalah beban sama durasi? Karena di konteks kota-kota sekarang, kota-kota besar, ini yang dua jadi relatif sekali, Pak. Sekarang misalkan nyaman, tidak nyaman, relatif. Perjalanan jauh ke Arab Saudi, tapi naik pesawat kan nyaman. Tinggal duduk, tidur, tiba-tiba makan, pipis tinggal ke WC, gitu. Nggak ada kesulitannya, gitu. Zaman dulu kalau orang haji babak belur pada perjalanan. Durasinya juga nggak ada. Bicara durasi, kalau dulu Pak, zaman naik perahu ya, kapal laut, itu masih mungkin tuh berbulan-bulan baru nyampe. Yang sekarang lagi coba dimulai lagi dijajaki kan oleh pemerintah Indonesia. Bagaimana kalau hajinya pakai kapal feri kan? Kapal pesiar. Wah, ini keren juga nih. Keren juga nih. Ini terobosan nih Pak baru nih. Apa kapal Titanic lah ya. Bagus. Itu bisa berapa bulan ya? Bisa berapa hari Pak kalau naik kapal pesiar? Sebulanan ya, itu udah safar. Nah, yang dua ini tidak populer kenapa? Satu, relatif jadinya. Durasi juga sama, Pak. Jadi ini dua ini jadi kurang diambil sebagai pijakan. Kenapa? Tidak ada kepastian hukum di situ. Beda kalau jarak 80 kilo, itu 80 kilo selesai. Nah, itu kenapa yang diambil pendapat Imam Syafi'i. Dan ini bicara pendapat ini bukan bicara benar salah, Pak ya. Kita bicaranya pada mana yang lebih relate dengan kondisi kita hari ini. Nah, Imam Syafi'i lebih stabil, lebih relate, dan sebenarnya lebih menenangkan dibanding yang di bawah 80 atau pakai masyaqqah atau pakai durasi. Satu. Yang kedua, persoalan para ulama dibahas, Pak. Niat safar ngaruh nggak dengan safarnya? Misal saya, Pak, safar ke Jogja, tapi niat mau maling sana. Niatnya mau nyuri. Kita punya target operasi di Jogja. Ada rumah kosong. Kita sikat. Kan melakukan perjalanan, Pak. Di atas 80 kilo. Tapi maling. Kita maling. Kata maling, ya kita sholat dulu di kosor. Biar berkah. Ayo, ini kalau malingnya beriman. Kosor itu. Sehingga niat itu, Pak, niat safar itu menentukan kualitas safarnya. Para ulama ada yang membagi jadi wajib, safar sunnah, safar mubah, sampai safar haram. Dibagi itu, Pak. Ada ulama yang begitu. Atau cukup dua saja. Safar yang dibolehkan qashar, safar yang tidak maksiat, safar maksiat tidak ada qashar padanya. Pokoknya dua saja itemnya. Maksiat atau bukan maksiat. Taat, maksiat, itu dua saja. Jadi nggak dibagi 5, wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Cukup dua saja. Kalau dia intinya taat, silahkan dia qashar. Kalau isinya maksiat, tidak ada qashar di dalamnya. Contoh, Pak. Ini kalau kita pakai pendapat yang taat dan maksiat. Kita ngajak jalan-jalan keluarga. Jalan-jalan keluarga nih. Kan dulunya jalan-jalan.
Cek kodong-kodong. Keling, tamasya. Piknik. Kita piknik sama keluarga, Pak. Piknik. Misalkan kemana gitu. Kan menyenangkan keluarga nih. Menyenangkan keluarga ibadah bukan, Pak? Taat atau maksiat? Taat, maka boleh kosong. Gitu, jalan-jalan. Healing. Tapi kalau pakai kerangka 5 hukum tadi, wajib, sunnah, mubah, makruh, haram, yang mana nih maksudnya? Oh, sunnah, gitu. Oh, mubah, gitu. Nah, ini kaidah yang kemudian dibangun oleh para ulama biar clear, biar jelas safar yang mana nih yang di situ dibolehkan qashar atau berlaku hukum-hukum safar di dalamnya. Kan gak hanya sholat, Pak, ada puasa kan di situ, ada amal-amal yang lain yang kemudian menjadi bagian daripada ketentuan saat safar. Jadi niat safar harus jelas dulu. Ini ada kebaikan boleh jamak qashar di dalamnya. Nggak ada kebaikan. Di perang Badar itu pada bulan Ramadan. Kalau bisa bayangin, perang Badar itu perang yang cukup repot. Kenapa? Karena perangnya dalam keadaan puasa. Ada sahabat yang jangankan nusuk orang, Pak. Udah Rasul ngangkat pedang aja dalam mesin. Gimana mau perang gitu? Bisa nggak kita dikasih dispensasi minum gitu? Makan gitu? Kata Nabi, lanjut perang. Nggak ada rukhsah, nggak ada minum, nggak ada makan. Perang. Sampai akhirnya sahabat-sahabat ini betul-betul ngedrop secara fisik. Nggak sanggup. Akhirnya wajah mereka sudah mulai pucat, kelihatan Nabi, wah kasihan juga nih kalau saya paksain. Akhirnya Nabi panggil tukang yang bawa air minum, Pak. Sini, kata Nabi. Nabi ambil tempat minum tersebut yang masih ada airnya tentunya. Kemudian Nabi minum di atas kudanya. Gelekek. Di bulan Ramadan. Sahabat yang minta dari tadi itu rukhsah, lihat Nabi minum, alhamdulillah ini. Mereka pun ikutan minum. Tapi sebagian sahabat yang masih merasa kuat dengan fisiknya, mereka tetap milih nggak minum. Ketika mereka ditanya, kenapa nggak pilih minum? Karena kami tahu Nabi minum bukan atas dasar keinginannya, tapi kasihan kepada orang-orang yang lemah di antara kami. Jadi kalau bicara nggak ada nih permintaan orang yang lemah, Nabi tidak akan batalin puasa. Kalau nggak ada dorongan orang-orang lemah tadi, lemah secara fisik, kalau Nabi nggak lihat mereka, Nabi tetap lanjut puasa itu. Cuman karena Nabi lihat, wah kasihan ini, akhirnya Nabi memilih batal. Jadi orang-orang yang sahabat kuat-kuat ini, mereka melihatnya Nabi melakukan itu karena ya kasihan aja sama yang lemah ini. Sebetulnya Nabi mau lanjut puasa, dan kami memilih melanjutkan puasa sebagaimana keinginan Nabi yang sebetulnya. Jadi ada yang puasa, ada yang batal puasa. Dua-duanya tidak dicela oleh Nabi. Sehingga prinsip rukhsah adalah opsional. Diambil monggo, tidak diambil monggo. Jangan kita akan lagi safar, harus qashar, nggak harus qashar, Pak. Ya kalau mau qashar silahkan, tapi nggak jadi harus gitu. Harus jamak, nggak mesti jamak, Pak. Apalagi jamak tidak harus qashar. Jamak itu tidak harus qashar. Kalau qashar harus safar, Pak. Nggak boleh. Jamak itu tidak harus qashar dan tidak harus dalam keadaan safar. Beda dengan qashar. Nah, hadirin Fatimah rahimakumullah, maka Nabi menempatkan rukhsah sebagai opsional yang semuanya akan memiliki keterbatasan masing-masing, kekurangan masing-masing. Maka saat kita mampu, belum tentu teman kita, belum tentu orang lain. Bagi kita mungkin biasa aja nih. Atau bagi kita harus nih membatalkan, atau harus nih di qashar. Yang lain mungkin tidak mesti ya. Semuanya kembali kepada kondisi kita masing-masing. Mana yang mau diambil ataupun tidak diambil. Kita masuk pada pasal wudunya dulu. Ketika orang safar, maka dia boleh tidak wudu dengan catatan saat safar tidak ada air. Usah lagi safar, tapi ada air, maka prioritas wudu. Tapi kalau tidak ada air, maka diizinkan wudu. Diizinkan tayamum kalau tidak ada air. Persoalan, Pak, masuk contoh nih. Kita naik pesawat. Kita mau ke Mekah atau ke Madinah. Batal ininya apa? Wudunya. Berarti kan mau nggak mau antara wudu atau tayamum. Persoalannya, mungkin nggak wudu di pesawat? Pakai apa, Pak? Di toilet.
Kalau memungkinkan, silakan wudhu. Dan itu masih memungkinkan. Ustaz, kalau tayamum bagaimana? Prioritas wudhu. Karena masih memungkinkan. Ustaz, bagaimana kalau pakai kispray? Kispray apa? Spray. Spray. Kalau kispray. Spray. Spray mah minyak wangi ya. Spray. Kalau pakai spray bagaimana? Nah, ini bacaannya gini, Pak. Tolong diperhatikan kalimat Qur'annya. Di surat Al-Maidah ayat 6 ada kalimat gini. Ini konteksnya wudhu. Idza kumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Dua organ ini, faghsilu wujuh dan aidi, wajah dan tangan, itu menggunakan kalimat faghsilu. Kemudian yang kedua, wamsahu biru'usikum wa arjula wa arjuli. Coba dicek. Wa arjula wa arjuli. Wamsahu biru'usikum wa arjula wa arjuli. Memang apa saat bedanya? Kalau Bapak baca wa arjuli, berarti status hukumnya sama dengan wamsahu biru'usikum. Kalau dibacanya wa arjuli. Biru'usi wa arjuli. Kalau mau baca wa arjuli, berarti sama dengan kepala, jadi diusap. Tapi kalau Bapak baca wa arjula, berarti samanya bukan dengan kepala. Samanya dengan wajah dan tangan. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum wa arjulakum. Bapak cek deh, wa arjula wa arjuli. Ayat Al-Maidah ayat 6. Tunggu, Pak. Bacanya wa arjula wa arjuli. Asal jangan Raja Juli aja. Nama orang saya. Raja. Anda, Pak. Al-Maidah ayat 6. Surat kelima ayat ke-6. Bismillah. Sudah ketemu? Ya. Wa arjula. Wa arjula wa arjuli. Berarti kalau wa arjula samanya itu bukan dengan biru'usi, tapi dengan wajah dan tangan. Jadi nanti gini, Pak, kalau mau dilempengin nih, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum wa arjulakum ilal ka'bain, gitu saja. Urutannya gitu, Pak. Wamsahu biru'usikum. Ustaz, bedanya apa antara wamsahu dengan faghsilu? Kalau faghsilu harus ada air yang mengalir. Kalau pakai apa tadi? Mengalir nggak, Pak? Bapak taruh di tangan kiri nih, set, besok. Ngalir nggak itu? Nggak ngalir, Pak. Sehingga tidak masuk faghsilu. Faghsilu harus airnya ngalir. Bapak masuk toilet pesawat, kan dinyalain otomatis nih, nyala langsung Pak tuh. Basuh muka, basuh tangan, mati lagi, nyalain lagi. Kemudian nanti kaki ya. Kalau kepala bagaimana? Diusap. Tempelin air di tangan, baru kemudian diusap. Nah, kalau pakai spray tadi, itu cocoknya wamsahu, bukan faghsilu. Sehingga para ulama akhirnya menggunakan spray untuk wudhu di dalam pesawat tidak sampai pada kategori wudhu. Kenapa? Tidak ada air yang mengalir. Itu kesimpulan, Pak. Tapi kalau ada di pengajian yang lain diizinkan. Padahal melanggar ketentuan faghsilu. Kecuali ganti redaksi. Semuanya pakai wamsahu, selesai ini. Ngalir. Diusap, cukup air di tangan, basah, usap. Nah, itu untuk kepala kan cukup diusap. Kepala wamsahu ya? Ya, wamsahu. Kalau wajah, tangan, dan kaki harus faghsilu. Kalau pakai sepatu, ada rukhsah, diusap baru. Maka posisi kaki kenapa nggak langsung tiga-tiganya di atas? Karena kalau pakai sepatu, tidak dibasuh.
Tidak dialiri air kalau pakai sepatu, cukup diusap. Kalau pakai sepatu. Makanya kalau wudhu di toilet, saya pakai sepatu nih, Pak. Saya usap doang atasnya doang. Selesai. Khuf. Atau kaos kakinya yang saya usap. Kalau nggak harus. Kalau pakai sepatu. Dengan catatan, kalau sedang mukim, maksimal seharian. Tapi kalau sedang safar, maksimal 3 hari. Jadi hari keempat harus dilepas sepatu. Kalau sepatu itu 3 hari ya? 3 hari kalau safar. Kalau seharian, kalau mukim seharian. Sehingga sholatnya pakai sepatu, Pak. Dan zaman dulu Nabi sholat pakai sepatu di masjid. Dulu ya. Karena masjidnya masih lantainya tanah. Ya kalau di masjid, di mushola Mumtaz ya berantem. Kalau pakai sendal aja, ada KM, penodaan. Kenapa? Kesuciannya gimana kan kalau mereka pakai sepatu kan naik onta atau ya. Pertama, Pak, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah sholat pakai sendal. Setelah sholat pakai sendal, kan jamaah nih semua nih pada pakai sendal gitu sholatnya. Jibril datang ngasih tahu ke Nabi untuk melepas sendal. Nabi lepas sendal. Lagi sholat itu. Maka para sahabat otomatis pada lepas sendal. Bereslah sholat Nabi, Nabi nanya, kok kalian pada lepas sendal? Kata sahabat simpel aja, kan lihat Rasul lepas sendal. Ya kita lepas sendal. Nabi jawab, komentarin, kata Nabi, saya itu didatangin Jibril. Kata Jibril, di bawah sendal saya ada kotoran. Sehingga kotoran yang nempel di sepatu tidak boleh dibawa sholat. Kalau kita tahu ada kotorannya. Kalau kita cek nih, menurut pandangan mata kita nggak ada kotoran yang nempel. Kholas, kita hukumi nggak ada najisnya. Kan nggak mungkin kita cium. Agak repot. Kecuali kalau kelihatan Pak nempel nih, ini kelihatan nih kotoran nih nempel, ya sudah selesai, itu mah nggak usah dicium. Kalau kelihatan kotoran dicium, bukan bener. Nggak usah. Udah ketahuan bentukannya nggak usah. Nah kenapa Nabi dikasih tahu? Ya karena ada Jibril Pak yang ngasih tahu. Verifikasinya kan oleh Jibril. Nabi los tidak ngecek bawah sendalnya, cukup bagian atasnya diusap, selesai. Tapi hadirin khatiman rahimakumullah, maka saya pribadi tidak menyarankan penggunaan spray ketika kita wudhu dalam pesawat. Ahsannya mendingan wudhu di toilet. Itu satu, Pak. Yang kedua, bagaimana hukum sholat di pesawat? Ada 2 pendapat ini. Pendapat pertama, ya karena kita sedang safar, mau nggak mau ya sholat di dalam pesawat. Dalam pandangan mazhab Syafi'iyah, yang namanya sholat harus di atas bumi. Harus di atas, nempel lah. Pokoknya nempel. Di kapal laut boleh, karena dia masih nempel. Kalau di dalam pesawat, nempelnya kemana? Udah. Nggak dihitung nempel, Pak. Itu ngambang. Ngapung, Pak. Kalau masih di kapal, masih di kereta, masih di bis, itu masih nempel di bumi. Maka penjelasan nabinya, ju'ilatil ardu masajidali. Allah menjadikan tanah sebagai tempat sholat. Jadi harus nempel di tanah, baru dihitung sholat. Ini dalam mazhab Syafi'iyah nih, Pak. Terus gimana kalau sholatnya di dalam pesawat? Nggak dihitung sholat, Pak. Nah, akhirnya para ulama Syafi'iyah memilih qadha. Misalkan kita naik pesawatnya itu sesudah subuh, Pak, jam 8 nih. Jam 8 itu kalau berangkat jam 8 nyampe di sana sore. Nyampe di Madinah lah katakanlah sore, atau nyampe di Mekah sore. Di Jeddah itu sorean. Berarti kita kehilangan sholat duhur ya. Jamaah takhir gitu, Pak. Kalau masih memungkinkan jamaah takhir. Nanti nyampe Jeddah sholat duhur dan asar. Nah itu praktek Syafi'iyah. Kenapa? Karena pesawat tidak bisa dijadikan tempat sholat. Tidak ju'ilal ardu, Pak. Nggak ada ju'ilal awan. Ju'ilal angin nggak ada. Harus ju'ilal ardu, harus nempel di tanah.
Termasuk dalam madhab Syafi'iyah, mikot dalam pesawat dihitung tidak sah. Kenapa? Mikot makani itu namanya makan, Pak. Tempat, makan itu artinya tempat ya dalam bahasa Arab. Yang namanya mikot tempat, ya harus nempel di tempatnya. Bukan ngambang di tempatnya. Harus nempel. Naik pesawatnya kembalikan hari, misalnya kita ke Amerika, Mm-mm. tentunya lebih lambat mereka. Misalnya Iya. kita berangkat lebih subuh nih, Mm-mm. sampai sana subuh lagi nih, Mm-mm. tapi di hari yang sama tuh, Mm-mm. gimana itu? Sholat lagi. Kalau di hari yang berbeda, 24 jam itu berarti. Kalau di hari yang berbeda, Tapi kan di hari yang sama kan? Di hari yang sama, Berarti mengulang sholat kan namanya? mengulang sholat. Yang ngulang sholat. Ngulang sholat. Yang enak buka puasa apa itu? Kalau lagi puasa, udah sahur nih, nyampe sana, oh sahur lagi. Jadi sahur 2 kali itu. Jadi gini Pak, rumusnya gini, ketika seseorang berada di daerah tertentu, maka hukum yang berlaku ya hukum daerah tersebut. Kecuali kalau kita subuh sudah nih, nyampe sana, duha, misalkan itu Pak, di hari yang sama, yang nggak harus ada sholat subuh. Toh subuhnya kan sudah, dan di hari yang sama. Tapi ketika nyampe di sana sebelum subuh, masuk subuh lagi, padahal kita sudah subuh, ya ngulang saja, nggak ada masalah. Karena kalau mengulang sholat nggak ada masalah. Iya, biar udah lewatin zuhur, asar, maghrib, isya. Tapi kan di hari yang Iya. sama. Iya. Kecuali kalau pindah hari, berarti dia kehilangan 5 waktu sholat itu misalkan. Ya karena kan maksudnya kan kita ngelewatin nih dari Jakarta kita ngelewatin, Mm-mm. waktunya kan jadi kebalik tuh. Mm-mm. Kalau kita ngikutin waktu asal berarti duhur, asar, maghrib, isyanya Mm-mm. kelewatan. Mm-mm. Sampai di tempat tujuan. Kalau di US kan harinya sama jadinya. Jadinya sama tuh, subuh-subuh juga Iya. gitu. Berarti kita ngikut. Ngulang subuh kan duhurnya nanti kan di cover di duhur Amerika, Pak. Iya, jadi Ya. ikut. Duhur Amerika, asar Amerika, maghrib Amerika, isya Amerika. Jadi dia nggak kehilangan sholat sebetulnya. Cuman mengulang subuh. Iya, iya. Jadi nggak ada yang kehilangan. Kecuali tadi dia ke suatu daerah malah pindah hari gitu Pak. Ya, kalau pindah. Ada jamaah saya Pak, jadi berangkat itu tanggal 28. Tanggal 28 Ramadan berangkat ke Turki. Nyampe Turki tanggal 30 Pak. Jadi dia kehilangan 1 hari. Jadi Ustaz saya puasanya 29 hari saya. Wah Bapak bahaya Ustaz. Kok bisa begitu Pak? Pokoknya saya nyampe kadang-kadang berangkat di hari 29, nyampe sana Idul Fitri. Kayak kata beliau ya, saya belum nyobain Pak, kalau saya belum nyobain, cuman beliau pernah cerita, saya ke Turki pas 29 Ramadan. Harusnya kan 30 dulu saya puasa. Nyampe sana saya udah Idul Fitri. Hukumnya bagaimana? Saya puasa atau Idul Fitri? Saya bilang Bapak Idul Fitri. Lah yang 1 hari itu gimana? Bapak pulang ke Indonesia, kodok gitu. Kan Bapak orang Indonesia nih, nyampe sana Idul Fitri, masa Idul Fitri kita puasa di Turki? Ya tetap Idul Fitri. Cuman pas pulang ke tanah air, kodok tuh yang 1. Iya, menenangkan lah, supaya menenangkan. Gimana tadi? Wudu. Jadi selesai Pak, wudu itu harus mengalirkan air untuk wajah, tangan dan kaki, kecuali kalau pakai sepatu. Untuk kepala baru diusap. Kemudian sholat, menurut sebagian ulama, dia harus nempel di tanah, sehingga di pesawat mau sholat bagaimanapun juga tidak dihitung sholat. Makanya menggunakan qadha, atau kalau masih bisa jamak takhir ya pakai jamak takhir. Wallahu a'lam bishawab. Jadi itu kalau saya pribadi bagaimana? Nih saya pribadi Pak, di pesawat saya tetap sholat. Kan kalau naik pesawat Garuda itu suka ada azannya, ngasih tahu waktunya sholat, saya sholat. Itu dihormati waktu sholat di situ Pak. Nanti pas nyampe di Indonesia ya tinggal ngulang sholat. Jadi prinsipnya gini Pak, mengulang sholat itu sah. Yang tidak sah adalah tidak sholat. Ngulang yang nggak sah, ngulang nggak apa-apa Pak. Saya kasih contoh Pak. Mengulang sholat. Ada 2 orang berantem gara-gara dia safar, terus jamak takdim Pak. Asalnya ditarik ke duhur. Pas nyampe Madinah, nyampe kampung mereka, nyampe rumah mereka, waktu asar masih nyisa, masih ada. Maka 1 orang sholat lagi, karena kan sudah di jamak takdim nih asarnya. Tapi nyampe rumah masih asar, masih waktu asar masih ada. Ulang lagi ya sholatnya. Gitu. Yang 1 lagi nggak mau ngulang, Pak, berantem tuh. Kata yang nggak ngulang, kenapa nggak mau ngulang? Kamu nambah-nambahin sholat. Kenapa kamu nggak ngulang? Sudah tuh masih ada waktunya, ya berantem Pak. Cuman untungnya kan masih ada Nabi, jadi ya gampang konflik-konflik ya tinggal datang ke Nabi kan.
Setelah datang ke Nabi, Nabi nanya, kamu ngulang sholat lagi? Saya ngulang lagi sholat Rasul. Laka ajroni, bagimu 2 pahala. Kamu nggak ngulang sholat? Nggak ngulang sholat Rasul. Saya mencukupkan dengan sholat yang jamaah takdim tadi. Bagimu sudah sesuai sunnah, asobas sunnah. Jadi yang satu asobas sunnah, yang satu dapat 2 pahala. Mana yang salah, Pak? Selesai, Pak itu. Tapi yang untung 2 pahala dong. Ya 2 pahala itu. Karena dia mengulang sholat. Makanya untung itu 2 pahala. Asobas sunnah itu sudah mencukupi. Cukup, memang segitu sunnah saya. Itu, jadi gini Pak, Nabi itu memilih sunnah yang paling ringan. Gak usah diulang. Cukup segitu. Tapi kalau mau ngulang, silakan. Contoh lain Pak. Nabi itu kalau sholat isya suka diawalkan kalau jamaah sudah pada kumpul. Jamaah kumpul di awal, sholat awal waktu isya. Kalau jamaahnya datangnya lama, nggak kumpul bareng gitu, 1, 2, 1, datang lagi jam sekian, datang jam sekian, Nabi akhirkan sholat isya. Makanya Nabi kan ada dalil di mana beliau mengakhirkan sholat isya. Itu karena jamaahnya belum kumpul semua. Kalau subuh mah awal waktu. nggak ada cerita diakhirkan kalau subuh. Cuman pernah kesiangan, Nabi pernah kesiangan, Pak. Itu ada dalil Nabi kesiangan itu. Sampai matahari bangunnya Nabi gara-gara panas matahari. Itu subuhnya kesiangan tuh Nabi. Tapi itu pas lagi perang ya. Bukan pas lagi gadang. jangan kemana-mana. Oh, Nabi juga pernah kesiangan ya, tapi Nabi nggak begadang. Nabi perang. Gitu. Nah, jadi ada satu lagi tuh, Pak. Ada sahabat anak kecil usia 6 tahun. Dia sholat bareng Nabi di Masjid Nabawi, sholat isya diawalkan. Karena sholat isyanya diawalkan, dia pulanglah ke kampungnya. Nyampe di kampung, Mbak, dia tanya sama orang di kampung, udah pada sholat isya belum? Belum. Lah, kenapa nggak sholat isya? Kata anak kecil ini. Nggak ada imam sholatnya. Kok nggak ada imam sholat? Ya nggak ada yang bisa hafal Quran sih kecuali engkau. Ya, kamunya sholat bareng Nabi, ya kita nggak sholat lah. Ya sudah, kalau gitu kita sholat lagi. Kita sholat. Beliau yang sholat tadi dengan Nabi jadi imamnya. Padahal usia 6 tahun. Usia 6 tahun sudah sholat isya lagi. Itu dalil. Jadi boleh mengulang sholat. Yang kedua, anak kecil usia 6 tahun boleh jadi imam. Asal dia bersih. Ya, dia udah bisa bersih-bersih ya. Dia boleh jadi imam. Baik hadirin ikhwati rahimakumullah. Ada tanya jawab? Isya dulu atau gimana? Oh boleh sob. Monggo silakan kalau ada. Yang sholat wajibnya yang 5 waktu kalau misalnya di kereta atau di bus lah ya. Itu saya pernah lihat itu untuk awalnya tetap harus berdiri Ustaz ya. Memulainya. Karena sebagai kewajiban berdirinya. Ini kaitannya dengan dalil, Pak. Kan kenapa boleh duduk? Karena kalau tidak sanggup. Makanya ada pendapat kenapa rakaat pertama atau awalnya harus berdiri. Karena dianggapnya masih sanggup, masih mampu. Tapi ulama yang lain memahami karena ini konteksnya at-taisir, kemudahan, maka boleh langsung memulai dengan duduk. Sehingga itu khilaf di kalangan para ulama. Ana pribadi tetap langsung duduk saja. Tidak usah berdiri dulu. Kalau ngadep kiblatnya harus ngadep kiblat nggak? Karena kan kalau misalnya berlawanan arah kereta tuh ke timur, misalnya ngadep timur, berarti kan arahnya nggak ke barat tuh. Pertama, Pak, kalau pakai dalil nih, asli dalilnya ya, tidak pernah Nabi sholat di dalam kendaraan untuk sholat wajib. Secara dalil. Jadi kalau kita cari dalil Nabi sholat wajib di dalam kendaraan, itu tidak ada. Nabi itu sholat di atas kendaraan kalau sholat sunnah semua. Dan kalau konteks sholat sunnah, fa'aina ma tuwallu fasama wajhullah. Kemana saja kamu menghadap, awalnya menghadap kiblat, karena kendaraannya kendaraan pribadi, awalnya menghadap kiblat. Kan yang namanya onta setelah menghadap kiblat kan ontanya jalan aja, Pak. Kadang dia belok kanan, kadang dia belok kiri. Nabi sholat saja. Jadi setelah itu tidak diperdulikan mau ngadap mana saja. Itu satu. Yang kedua, dalam konteks di Indonesia, bagaimana Ustaz? Kan kita nggak cuma sholat sunnah di dalam kendaraan itu. Ada masanya kita naik kendaraan umum, dan kita mau nggak mau harus sholat wajib. Maka para ulama mengizinkan, silakan sholat wajib di dalam kendaraan. Bagaimana kasus kiblatnya? Kan kita nggak tahu nih, ini ngadapnya ke arah mana, atau kalau nunggu ngadap kiblat dulu, dia langsung belok mobilnya lagi, malu amat belok, misalkan. Jadi agak ribet nih. Akhirnya at-taisir tadi diambil sebagai dalil para ulama,
tidak harus menghadap kiblat kalau memang di kendaraan umum yang kita tidak kuasa untuk ngaturnya. Nanti dalilnya fa aina ma tuwallu fatamma wajhullah. Kemanapun kamu menghadap, disitulah wajah Allah. Kecuali kalau mobil pribadi yang kita bisa mengendalikan sendiri menghadap mana atau mungkin turun untuk melaksanakan sholat. Itu kalau pribadi. Tapi kalau umum kan kita nggak kuasa tuh. Nggak mungkin nyolek-nyolek supir atau masinis itu. Jadi ya sudah menghadap kemana saja silahkan. Walaupun itu tidak menghadap kiblat. Darurat nanti masuk kategori. Allahu a'lam. Ya. Mengenai perjalanan safar tadi, nah untuk sholat Jumat itu gimana? Ya. Untuk sholat Jumat itu sebetulnya disunahkan apa diwajibkan? Ada dalil, Pak. 4 kelompok nih, dalil sahih ya kalau yang 4 ini, tidak dianjurkan sholat Jumat. Dalilnya al-jumu'atu haqqun wajibun ala kulli muslimin fi jama'atin illa arba'. Kecuali 4. 1, mamlukun hamba sahaya. 2, maridun yang sakit. Ya sakit yang cukup parah ya. Kalau cantengan nggak masuk Pak. Masih wajib itu. Cantengan, kudisan masih wajib itu. Yang ketiga imro'atun, perempuan. Yang keempat sobiyun, anak-anak. Itu tidak diwajibkan. Tapi boleh enggak perempuan anak-anak sholat Jumat? Boleh. Maka kalau perempuan sholat Jumat, gugur duhurnya. Kalau mau Jumatan. Kalau tidak mau Jumatan, duhur masih berlaku. 4 ini dalam satu hadis, Pak. Satu lagi tambahan. Wa musafirun. Tapi hadis ini didoifkan. Wa musafirun doif. Nanti kan dikaji oleh para ulama. Kalau musafir doif, bagaimana nih kesimpulannya? Musafir atau yang safar, boleh tidak Jumatan? Nah, gitu pertanyaan. Bukalah literatur yang lain. Ternyata ada satu hadis, Pak. Waktu Nabi haji wada, haji terakhir, itu di hari Jumat hajinya. Wukufnya di hari Jumat. Jadi kita cek aja bagaimana Nabi melakukan sholat di waktu wukuf. Karena wukufnya di hari Jumat. Ternyata prakteknya, Pak. Ketika Nabi sudah sholat 2 rakaat di waktu siang itu, duhur itu, sholat 2 rakaat, Nabi berdiri lagi, qomat, sholat lagi 2 rakaat, baru kemudian khutbah. Namanya khutbah Arafah. Karena kalau khutbah Jumat, sebelum atau sesudah sholat? Sebelum. Kalau Nabi kan ini sholat dulu 2 rakaat, salam, berdiri lagi, sholat lagi 2 rakaat, baru kemudian khutbah. Berarti sholatnya duluan, khutbahnya belakangan. Dan itu bukan khutbah Jumat, itu khutbah Arafah. Sehingga Nabi ketika sedang safar, ketika di hari Jumat, Nabi memilih tidak Jumatan. Berarti yang musafir sah untuk tidak Jumatan. Jadi nanti kalau safar, boleh bagi yang safar ikut Jumatan atau tidak ikut Jumatan. Misal, Pak, kita di jalan tol nih. Rest area sebentar lagi. Kalau kita masuk, dapat di Jumatan. Tapi kita lagi ngejar waktu. Ngejar waktu nih. Opsinya ngejar waktu atau Jumatan. Tapi kan boleh tidak Jumatan. Gas. Karena boleh tidak Jumatan. Tapi kalau kita mau Jumatan pun monggo. Karena tadi itu kan diizinkan tidak Jumatan. Bukan tidak boleh haram Jumatan. Kalau toh mau Jumatan, monggo. Kayak perempuan, boleh nggak Jumatan? Boleh. Tidak Jumatan, boleh. Yang safar, tidak Jumatan, boleh. Kalau Jumatan, ya boleh. Silakan. Nah, kalau tidak Jumatan kan lewat nih, Pak. Jam 1 ternyata, duhur nantinya. Ustaz, saya nggak mau sholat Jumat, tapi saya dengerin khutbah, gimana itu? Gak usah repot, Pak. Jumatan aja gitu. Maunya sholat duhur, tapi denger Jumatan, sholat Jumat aja Bapak. Kecuali kalau memang kita tadi yang ngejar waktu, kelewat masjidnya di rest area kesekian, baru kita masuk rest area, itu udah lewat dari Jumatan, ya kita sholat zuhur. Tambahan, Mbak, tambahan ini. Jumat dan Asar, dalam dalil, tidak ada dalil dari Nabi menjamak. Jadi Nabi itu tidak pernah menjamak Jumat dengan Asar. Kalau Nabi menjamak, pasti yang dijamak duhur dengan Asar. Sama kayak kasus Arafah. Kalau lagi Nabi Jumatan, nggak pernah Nabi itu menjamak dengan Asar. Saya pernah ngobrol, Pak, dengan Ustadz. Ustadz,
Pernah nggak Nabi menjamak Jumat dengan asar? Jawabannya nggak pernah. Baik. Boleh nggak kita menjamak Jumat dengan asar? Jawabannya boleh. Saya bingung tuh. Gimana ini? Mendalilnya gimana itu? Nah, saya lebih memilih untuk tidak menjamak Jumat dengan asar. Kalau saya Pak sekarang. Jadi kalau Jumat, Jumat saja. Jadi, kan nanti gini, bagi yang sedang safar, dia boleh untuk tidak sholat sunnah rawatib. Kecuali qobla subuh. Kalau qobla subuh memang prioritas Nabi. Yang tetap Nabi jaga sholat sunnah ketika sedang safar, 1 qobla subuh, 2 sholat witir. Selebihnya itu rukhsah untuk tidak dilakukan. Qobla duhur nggak ada, bada duhur nggak ada, qobla asar nggak ada, bada maghrib nggak ada, bada isya nggak ada. Kalau sedang safar, jadi cuma wajibnya saja. Saya ikut Jumatan Pak, misalkan di rest area berapa, saya Jumatan, selesai Jumatan, karena tidak ada ba'diyah, ya saya langsung keluar, langsung pulang. Nanti asar, ya saya sholat asar. Jadi tidak di jamak. Nanti asarnya Ustaz bagaimana, mau 2 atau mau 4? Ya kalau sedang sendirian atau dengan rombongan sendiri, ya 2 rakaat saja. Tapi kalau saya bermakmum kepada imam setempat, imamnya melaksanakan 4 rakaat, maka saya ikut 4 rakaat. Tergantung imam yang saya ikuti ketika sedang sholat. Karena imamnya mukim, dia 4, ya saya ikutan 4. Tapi kalau sholat asarnya jam 4 pas gitu, orang udah pada bubar. Saya sholat serombongan doang nih, serombongan saya. Saya sholatnya 2 rakaat. Saya kosong. Jadi kesimpulannya, kalau sedang safar boleh Jumatan, boleh juga tidak Jumatan. Monggo pilihan. Allahu a'lam. Lagi? Coba. Hadirin khadiman rahimakumullah, sekian yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.